Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wardiana Sution dengan NIM 200203015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi fluida, statis, dan dinamis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fluida statis. Dalam fluida statis, kita mempunyai beberapa poin. Poin yang pertama yaitu tekanan, yang kedua massa jenis, yang ketiga tekanan hidrostatis, yang keempat hukum Pascal, dan yang kelima hukum Archimedes. Kita bahas yang pertama yaitu tekanan. Tekanan merupakan perbandingan antara gaya yang bekerja pada suatu benda persatuan luar dari benda tersebut. Nah, dalam misalnya ada sebuah balok di atas lantai seperti pada gambar ini. Kalau dilihat dari gambar balok ini, yaitu mempunyai luas permukaan, kita simbolkan sebagai A, dan mempunyai gaya, kita simbolkan sebagai F. Dari balok ini berarti kita memakai rumus yaitu tekanan sama dengan gaya per luas permukaan. Nah, untuk V sama dengan tekanan dengan satuan Newton meter pangkat min 2 atau Pascal. Untuk F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas permukaan. Dengan satuan meter kuadrat. Nah, dilihat dari rumus berarti jika gaya semakin besar, maka tekanan semakin besar. Sebaliknya, jika gaya semakin kecil, maka tekanan semakin kecil. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu sekop semen memiliki luas 25 cm kuadrat menekan adukan semen sebesar 10 Newton. Besarnya tekanan yang dialami adukan semen dari sekop semen adalah. Dari soal dapat kita ketahui luas permukaan sama dengan 25 cm kuadrat. Kita ubah ke meter yaitu 0,025 meter kuadrat. Dan gaya sama dengan 10 Newton. Yang ditanya adalah tekanan. Nah, jadi P, kita menggunakan rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A, atau yaitu 10 per 0,025. 10 dibagi 0,025 yaitu 400 Pascal. Jadi jawabannya adalah 400 Pascal. Poin yang kedua yaitu massa jenis. Massa jenis ini bisa kita sebut dengan kerapatan suatu benda. Bendanya bisa cair ataupun gas. Untuk simbol massa jenis sama dengan Rho. Dan untuk rumus massa jenis sama dengan Rho sama dengan massa per volume. M sebagai massa dengan satuan kilogram, dan V sebagai volume dengan satuan meter kubik, dan Rho sebagai massa jenis dengan satuan kilogram meter kubik.
poin yang ketiga yaitu tekanan hidrostatis atau pH. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dirasakan oleh suatu benda yang berada dalam suatu zat cair. Misalnya, ada suatu wadah yang berisi zat cair, kemudian ada sebuah benda. Berapa besaran hidro yang dialami oleh benda? Untuk persamaan hidrostatis yaitu pH sama dengan Rho dikali gravitasi dikali H. Perbedaan ketinggian total sama kedalaman. Ketinggian total yaitu dari atas ke bawah, kita simbolkan sebagai H. Sedangkan kedalaman yaitu dari permukaan ke benda, kita simbolkan sebagai H kecil. Nah, untuk pH yaitu tekanan hidrostatis dengan satuan meter min 2 atau Pascal. Untuk Rho yaitu massa jenis. Dengan massa jenis cair yaitu dengan satuan kilometer min kubik. Sedangkan untuk H yaitu kedalaman benda. Dengan satuan meter. Dan G adalah gravitasi. Nanti kalau di soal ada yang ditanya berapa besaran tekanan total, yaitu kita menggunakan rumus tekanan total sama dengan V0 atau tekanan udara ditambah pH, yaitu pH dengan hidrostatis. V0 atau tekanan udara yaitu nilainya 1 atm sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 PA. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu seekor ikan berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis 1000 kg per meter kubik dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar. Dari soal dapat kita ketahui H atau kedalaman air sama dengan 10 meter. Dan massa jenis atau Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah pH atau tekanan hidrostatis. Jadi pH sama dengan Rho dikali gravitasi dikali kedalaman benda. pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 10. pH sama dengan 100.000. pH sama dengan 10 pangkat 5. Selanjutnya poin yang keempat yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Kita lihat gambarnya. Untuk gambar hukum Pascal, dia hampir mirip dengan gambar hukum pokok hidrostatis, tapi dia tertutup.
luas penampang kiri dan kanan berbeda. Misalnya, yang kecil luas penampang pertama. Kita bahas sebagai A1. Kemudian yang besar luas penampang yang kedua. Kita buat A2. Pada luas penampang kecil kita kasih gaya tekanan. Gaya sebesar F1. Otomatis ini kita tekan, ada gaya tekan ke atas yang dialami oleh penampang 2, yaitu F2. Jadi tekanan V1 sama dengan V2. Digambar karena ada F dan A, berarti kita menggunakan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,02 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Jika gaya masuk adalah 4 Newton, berapa gaya keluar maksimum? Dari soal dapat kita ketahui A1 sama dengan 0,02 meter kuadrat. A2 sama dengan 0,10 meter kuadrat. F1 sama dengan 4 Newton. Yang ditanya adalah F2. Nah, kita memakai rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 4 per 0,02 sama dengan F2 per 0,10. 4 dibagi 0,02 yaitu 200 sama dengan F2 per 0,10. F2 sama dengan 200 dikali 0,10. Jadi F2 sama dengan 20. Selanjutnya poin yang terakhir, yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah setiap benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat cair akan merasakan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, pada gambar ini seperti benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya akan merasakan gaya angkat. Ini benda dan ini wadahnya. Maka si benda ini merasakan gaya angkat ke atas. Arahnya ke atas, gaya kita simbolkan sebagai FA. Untuk rumus Archimedes yaitu FA sama dengan rho C dikali gravitasi dikali VBC. Rho C adalah massa jenis zat cair. Yaitu satuannya kilogram pangkat -3. Dan VBC volume benda yang tercelup zat cair dengan satuan meter kubik. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik. Hitung volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton.
Dari soal dapat kita ketahui Rho F sama dengan 1025 kg per meter kubik. WF sama dengan 2 Newton. G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah V batu. Jadi kita menggunakan rumus W sama dengan FA. W sama dengan Rho F dikali G dikali VB. 2 sama dengan 1025 dikali 9,8 dikali VB. Karena VB yang mau kita cari. 2 sama dengan 1025 dikali 9,8 jadi 10.045 dikali VB. VB sama dengan 10.045 per 2. VB sama dengan 1991 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. VB sama dengan 1099 dikali 1 cm kubik. Dari meter kita ubah ke cm. Dalam hukum Archimedes ada 3 kondisi benda, yaitu mengapung, melayang, tenggelam. Kalau mengapung, berarti ada benda yang muncul di atas permukaan gas cair, walaupun sedikit. Jika melayang, posisi benda di tengah-tengah gas cair. Kalau tenggelam, posisi benda berada di dasar gas cair. Syarat suatu benda mengapung yaitu massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis gas cair. Untuk melayang, syaratnya yaitu massa jenis benda sama dengan massa jenis gas cair. Jika tenggelam, syaratnya yaitu massa jenis benda lebih besar dari massa jenis gas cair. Selanjutnya, hubungan gaya angkat dengan berat benda, yaitu untuk mengapung, gaya angkat lebih besar dari berat benda. Jika melayang, gaya angkat sama dengan berat benda. Jika tenggelam, gaya angkat lebih kecil dari berat benda. Selanjutnya kita masuk ke materi fluida dinamis. Sebelum kita masuk ke hukum-hukum dan persamaan fluida dinamis, maka fluida itu memiliki syarat yaitu fluida harus ideal. Kriteria fluida ideal yaitu yang pertama, tidak kental, sehingga saat mengalir tidak mengalami gesekan. Yang kedua, alirannya tunak, yaitu kecepatan pada suhu titik adalah konstan. Yang ketiga, tidak termampatkan, artinya fluida tidak mengalami perubahan volume. Yang keempat, alirannya laminar, disebut juga dengan aliran garis arus. Selanjutnya, debit dan persamaan kontinuitas. Yang pertama, debit disimbolkan sebagai Q. Debit adalah besaran yang menunjukkan ukuran dari derasnya aliran suatu fluida. Persamaan debit yaitu Q sama dengan V per T sama dengan A dikali V. Q sebagai debit dengan satuan meter kubik per sekon. Dan V sebagai volume dengan satuan meter kubik. T sebagai waktu dengan satuan sekon. Debit sendiri bisa dinyatakan sebagai A dikali V karena A sebagai luas penampang. Dengan satuan
meter kuadrat, dan V sebagai kecepatan fluida. Dengan satuan meter per sekon. Yang kedua yaitu persamaan kontinuitas pada pipa yang berbeda ukuran. Dilihat pada gambar, pipa yang pertama lebih sempit dan pipa yang kedua lebih besar, maka berlaku Q1 sama dengan Q2. A1 V1 sama dengan A2 V2. Maka dapat disimpulkan, jika luas penampang lebih kecil, maka kecepatan lebih besar. Jika luas penampang lebih besar, maka kecepatan lebih kecil. Yang ketiga yaitu persamaan kontinuitas pada pipa bercabang. Nah, yang pertama Q1, baru yang kedua itu bercabang Q2 dan Q3. Maka berlaku Q1 sama dengan Q2 tambah Q3. A1 V1 sama dengan A2 V2 tambah A3 V3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu air mengalir dengan kelajuan 1 meter per sekon melalui pipa besar yang memiliki jari-jari dalam 20 cm. Kemudian bercabang menjadi dua pipa yang lebih kecil dengan jari-jari dalam 10 cm dan 5 cm. Jika kelajuan air pada pipa berjari-jari dalam 10 cm adalah 2 meter per sekon. Tentukan kelajuan air pada pipa berjari-jari 5 cm. Nah, dari soal berarti kita menggunakan rumus Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. A1 V1 sama dengan A2 V2 ditambah A3 V3. V R1 kuadrat dikali V1 sama dengan V R2 kuadrat V2 ditambah V R3 kuadrat di V3. Nah, karena V sama berarti bisa kita coret. Jadi 0,2 kuadrat dikali 1 sama dengan 0,1 kuadrat dikali 2 ditambah 0,05 kuadrat dikali V3 karena V3 belum kita ketahui. Jadi 0,2 dikali 0,2 0,04 sama dengan 0,02 ditambah 0,0025 dikali V3. 0,02 sama dengan 0,00025 V3. V3 sama dengan 0,02 per 0,0025. Selanjutnya kita ubah ke pecahan, sama dengan 2 per 100 per 25 per 10.000 sama dengan 2 per 100 dikali 10.000, kita pindahkan ke atas karena ini perkalian, dikali 25. Nah, ini bisa kita coret
Jadi 100 dibagi 25 tinggal 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya sama dengan 8 meter per sekon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.